Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Dita Faresa, NPM 240504011. Final Project Data Mining yang berjudul Prediksi Tingkat Keparahan Kecelakaan Lalu Lintas menggunakan XGBoost dengan Simple Weighting dengan dataset RTA dari UC Repository. Latar belakang kenapa saya menggunakan topik ini? Kecelakaan lalu lintas masih menjadi masalah serius di Indonesia. Dari dataset yang saya pakai, terdapat 12.316 data kecelakaan. Namun, masalah utamanya adalah class imbalance yang sangat ekstrim. Dari mana kelas kecelakaan fatal hanya 1,28% dari total data. Oleh karena itu, saya menggunakan XGBoost dengan simple weighting agar modal tetap bisa mendeteksi kecelakaan fatal meskipun datanya yang sangat sedikit. Rumusan masalah dan tujuan. Ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, faktor apa saja yang memengaruhi tingkat keparahan kecelakaan? Kedua, bagaimana membangun model XGBoost dengan simple weighting? Ketiga, seberapa baik performa model yang dihasilkan? Tujuannya menganalisis faktor risiko, membangun model, dan mengevaluasi performanya. Selanjutnya, data understanding. Dataset RTA memiliki 12.316 baris dengan 32 kolom. Selanjutnya kita bisa lihat dari visualisasinya. Ini yang paling penting. Distribusi targetnya sangat timpang. Slick injury atau luka ringan mendominasi 84,5%, serious injury 14,15%, dan fatal injury hanya 1,8% atau 150 data dari 12.316. Jadinya data ini adalah data imbalance data. Ini akar masalah utama proyek ini. Model yang tidak menangani imbalance akan gagal total mendeteksi kecelakaan fatal. Selanjutnya, data preprocessing. Data preprocessing ada 37.829 miss value yang terbesar di berbagai kolom. Saya imputasi dengan modus untuk data kategorikal dan median untuk numerik, sehingga setelah proses missing menjadi 0. Seluruh fitur kategorikal di label encoding, lalu data di split 80/20% dengan metode iteratif agar proporsi kelas terjaga. Selanjutnya, modeling. Modeling saya uji 2 model. Yang pertama, random forest sebagai baseline tanpa penanganan imbalance menggunakan 100 estimator. Model kedua menggunakan XGBoost dengan simple weighting, di mana kelas fatal diberi bobot 30 kali lebih besar, serius 3 kali, dan klik tetap 1. Hasilnya bisa dilihat di tabel random forest, akurasinya 80%.
4,7%, tapi recall fatal 0%. Artinya dari 31 data fatal di testing, tidak ada satupun data terdeteksi. Model ini hanya menebak semua sebagai luka ringan. XGBots dengan simple weighting berhasil meningkatkan recall fatal dari 0 menjadi 25,8%. Akurasinya memang turun ke 71,96%, tapi model ini jauh lebih berguna karena mampu mendeteksi kecelakaan fatal. Selanjutnya, evaluasi lebih detail dari classification report terlihat. Quick injury memiliki recall 0,77 cukup baik. Serious injury recall 0,49, sekitar setengahnya terdeteksi. Fatal injury recall 0,26, artinya hanya 8 dari 31 data fatal yang berhasil diprediksi dengan benar. F1 makro hanya 0,4883, yang menunjukkan performa antar kelas masih belum seimbang. Selanjutnya, kenapa hasil kurang maksimal? Ada 4 penyebab. Nomor 1 adalah yang paling utama, class imbalance extreme. Coba bayangkan dari 12.316 data hanya 158 yang merupakan kecelakaan fatal. Random forest bahkan gagal total dengan recall 0%. Kedua, simple weighting memang membantu menaikkan recall fatal ke 25,81%, tapi masih 74% kecelakaan fatal yang luput dari deteksi. Ketiga, label encoding kurang tepat untuk fitur seperti cuaca atau hari, karena memaksa urutan angka yang sebenarnya tidak ada. Keempat, belum ada hypermeter tuning. Parameter yang saya pakai masih manual, belum menggunakan grid search EV. Selanjutnya, deployment. Untuk deployment, model terbaik yaitu XGBots yang saya implementasikan ke dalam aplikasi Streamlit. Pengguna cukup mengisi 9 faktor utama seperti jumlah kendaraan, cuaca, usia, lalu sistem akan memprediksi tingkat keparahan secara real time. Mari kita lihat videonya.
Selanjutnya, kesimpulan. Random forest dengan akurasi 84,7% ternyata tidak berguna karena recall fatal 0%. XGBots dengan simple weighting meski akurasinya lebih rendah yaitu 71,96% mampu mendeteksi kecelakaan fatal dengan recall 25,8%. Model sudah dideploy namun hasil masih perlu ditingkatkan dengan smooth dan tuning. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.